Iya. Ini masih tentang karakter. I want to dig deeper, lebih dalam lagi untuk karakter karena sangat penting ya Bapak dan Ibu. We are a character school, jadi kita fokus dengan karakter. Ini PISA 2018. Ini results hasil dengan nilai murid SD, SMP, SMA untuk reading, jadi mata pelajaran reading, mathematics, dan science. As you can see, number one itu ya setiap tahun pasti top 3 itu China ya Bapak dan Ibu. United States ya mungkin top 10 atau top 15. Ya kita lihat Indonesia, ya kita di bawah Bapak dan Ibu nilainya. Kalau ini 555, 591, 590. Kalau nilai Indonesia 3 sampai 300-an, 371, 379 dan 396. Ya, what is the difference? Ya, what makes China better than everyone ya? Jadi ada buku itu tentang Little Soldiers. Ini eksperimen dengan orang tua yang dari United States, ya mereka citizen, dan juga mereka ada anak, a little boy, dan itu eksperimennya itu masukkan anaknya di Chinese school system. Ya. Jadi mereka eksperimen karena mereka tahu akademik itu selalu plus ya untuk di China. Jadi why ternyata tidak tentang skill atau talent, ya, tidak tentang talenta ya. Itu not the most important ya. Yang important itu karena buku ini judulnya Little Soldier ya, because they are disciplined. Ya, disiplin dan juga grit itu gigih ya. Jadi ini juga buku dari Angela Duckworth tentang grit ya. Jadi tentang karakter mereka bisa sukses dan itu transfer ke akademik, nilai akademik mereka. Oke, dan juga I want to share the science of character. Ternyata bisa kita ukur ya. Kalau mata pelajaran sains, ya memang kita bisa ukur semua. Tapi kalau karakter untuk mengukur atau measure is very difficult, but there is a way ya. Jadi ada caranya. There is a strategy, dan strategi itu bisa become habit. Kalau sudah jadi habit, di situ mereka lebih disiplin. Yeah, so can we teach and measure atau test character? Yes, the answer is yes. Yeah. We have to focus on EQ, emotional quotient, atau intelligence. Nah, jadi topik-topik kategori seperti ini yang kita harus fokus. Ya, grit tadi saya mention, kegigihan, self control itu penting sekali. Gratefulness, kita harus bersyukur, patience, kesabaran, honesty, kejujuran, sense of humor itu juga penting, effort, we have to give the best every time. Ya, zest itu passionnya mereka, purpose-nya juga, zeal itu ya kembali ke tujuan ya. So I want to share the science of character. Ya, itu harus nomor satu, motivation. Ya, jadi di IB School kita banyak program karakter, ya karakter building dengan funding, dengan tiket program atau dari kelas dojo. Ya, karena kalau tanpa motivasi itu very difficult to teach karakter ya. Dan juga anak-anak kita itu harus do atau action. Ya, jadi dimotivasi dulu, and then they have to act. Dan di situ kita teach karakter. Oke, kalau in-person instruction, how to join Fun Day. Jadi masa COVID ini, kalau sekarang Fun Day itu everybody can join. Ya, kita barusan ada Fun Day, itu dance party.
Uh, jadi ini part of the motivation untuk good behavior atau build character ya. Jadi kalau in-person instruction itu kita pilih satu norma perilaku ya, ini example tentang judgment. Mereka harus memiliki good judgment dan kita fokus dengan English and obey hard. Jadi kalau anak-anak memiliki 3 kategori ini, mereka bisa join fun day. Nah, kalau ini in-person instruction, tatap muka. And example of good judgment, ya, tadi saya kembali ke science of character. Jadi tanpa motivasi, apakah bisa kita atau anak-anak kita bisa mengikuti, rajin belajar tanpa dimotivasi, tetap semangat? Mungkin susah ya, rajin kerjakan PR, jadi itu harus dimotivasi, berkata positif, harus di-remind every single day, menghormati Tuhan, dan yang orang yang otoritas juga guru orang tua, dan kita harus fokus dengan tidak menyerah, terus mencoba, tertib, speak English, obey, ikuti aturan. Jadi itu harus dimotivasi ya. Tanpa motivation rasanya susah untuk mendapat good judgment. Tapi kalau bad judgment, kita tidak perlu give motivation. Jadi kalau ini terjadi, ya, jadi mereka tidak bisa join fun day. Kalau itu in-person instruction, ya, karena sekarang masa COVID semua bisa join fun. Oke, kita juga ada costume day to make it, sekali lagi, to motivate our students. Ya, dulu in-person instruction tatap muka, ya, kita ada Disney costume day atau superhero costume day. Ya, jadi kita tahu tanpa motivasi ya tidak bisa teach character. Dan satu lagi, mereka harus ada purpose, harus ada tujuan. Nah, ini saya jelaskan the science of character. Ternyata ada cycle-nya juga ya, seperti science. Ya, ini cycle-nya. The first is purpose. Ya, mereka harus ada tujuan. Jadi Bapak dan Ibu, ayo kita cari purpose anak-anak kita. Mungkin bisa I want to become a pilot. Ya, kita harus label mereka anak baik, anak pintar. Ya, kalau mereka tidak di label atau associate, ya nanti susah mengajar karakter. Ya. So the science of character mulai dengan purpose. Mereka harus ada tujuan, mereka harus mungkin pilih profesinya, atau mereka harus di label anak baik, anak pintar. Yeah. And the next itu science of character, mereka harus deliberate practice. Ya, mereka harus tanpa menyerah, mereka harus 100% fokus ke tujuan. Ya, ini example, ini marshmallow. Marshmallow ini mungkin di Brastagi bisa beli, sangat sweet, rasanya manis. Ya seperti Yopi, I believe ya, candy Yopi. Dan kita bilang ke murid, ini tes marshmallow test, ya kita kasih satu, ya. Tapi kalau menunggu beberapa menit, we give you 2. Ya, jadi mereka harus sangat-sangat disiplin ya, untuk to achieve the purpose and the goal. Yeah. Yeah, they have to change their mind about changing their mind. Ya, jadi ini tentang mindset yang mereka harus fokus. Sengaja latihan hal-hal yang sulit. Ya, ini contohnya. Ya, kalau Bapak dan Ibu punya cookies atau chips, ya mungkin itu bisa ditutup dengan jangan transparan ya Bapak dan Ibu. Jadi ini bisa dilakukan strategi, ini strategi supaya lebih disiplin. Ya. Kalau anak kuliah dan mereka want to go to school S1, S2, ya mereka harus sungguh-sungguh disiplin
kalau ada tugas, ada thesis, ya itu harus ignore my phone ya. Jadi mereka sungguh-sungguh harus ada strategi untuk achieve their purpose. Remind myself that even the most boring classes count towards my GPA. Siapa yang pernah punya profesor yang sangat boring, ya, tapi we have to take the class dan harus lulus dari kelas itu. Ya, jadi kita harus remind ourselves, ya, do not be a baby, just study ya. Kita harus lakukan hal-hal yang sulit untuk tujuan itu ya. Seperti contoh ini, kalau anak kuliah sekarang pasti punya laptop, ya. Jadi apabila mereka di kelas, profesornya make speech, ya mereka main Facebook, ya main game, ini ke ebay.com shopping. Jadi kita harus sungguh-sungguh melatih anak-anak kita untuk berhasil. Ya, laptop itu ditutup atau jangan dibawa ke kelas, ya itu pasti distraction ya, gangguan. Jadi inilah deliberate practice, kita sengaja latihan hal-hal yang seperti ini. Kalau di classroom sekali lagi ya kita remind our student deliberate practice itu ya focus eyes, quiet hands, ya, tangan dan juga kaki keep to their selves, ya mulut doesn't talk, open ears. Jadi we always remind kita sudah lakukan deliberate practice. Dan juga kita encourage finish whatever you begin. Ya, harus selesaikan apa yang dimulai, harus diselesaikan, nggak boleh putus asa ya. Jadi this is deliberate practice. Yeah. And orang sukses ya is because good habits. Ya, jadi deliberate practice ini memang strategi dulu, tapi kalau komitmennya tinggi, disiplin, komitmen to do the good judgment, ya itu become habit, ya itu sangat bagus kalau good habits. Jadi mereka bisa berhasil. Ya. What can I do to do better? Ya sekali lagi, deliberate practice. Go to direct feedback. Anak-anak kita harus ada feedback juga ya. Dan juga itu setelah feedback apa yang harus dikoreksi, refine, retune. Jadi juga kembali ke purpose-nya. Jadi this is the science of character. Juga ini dibuktikan ya Bapak dan Ibu. Saya kasih contoh juga, ini Usain Bolt. Ya. He is the gold medalist, ya menang medali emas. Jadi dia bilang, raise your strengths, train your weaknesses. Ya, jadi karena dia sangat tinggi, Bapak dan Ibu, jadi pas mulai race, ya bertanding, ya pas dia dari bawah naik ke atas, itu sangat sulit dan itu dia train. Jadi bagian yang mulai itu di train. Jadi bagian yang lemah, menurut Usain Bolt, dia train and train and train and train. Jadi apa yang lemah dengan mungkin anak-anak kita belum bisa membaca atau menulis, ya kita tidak boleh putus asa. Kita harus fokus di situ. Ya, we have to train our weaknesses. Okay. Everything that we do must be towards the purpose. Jadi harus ada purpose, Bapak dan Ibu. Ini sangat penting. Kalau tidak ada tujuan, pasti gampang menyerah. Yeah. The small goals lead to big goals. Jadi mulai dengan small goals. Ya, karena learning a new skill itu susah. Ya, bagian anak-anak kita. Dan juga untuk orang dewasa juga. Oke, jadi role of parents itu sangat penting. Peran orang tua, you are everything, be the right role model. Yeah, we want to say thank you to our parents, kita sangat appreciate, kita tahu kalau PDF itu dikirim, yang membaca itu orang tua, dan yang mengirim tugas itu orang tua juga, dan orang tua itu harus involved. Jadi we appreciate, menghargai our parents to help the process of education. Yeah, and then the last,